Shalom, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Iren Situmeang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pembahasan tentang memberhentikan kebiasaan yang akan merusak jantung bahkan hati kita. Ini merupakan salah satu bagian daripada set free movement certification, di mana set free movement itu apa sih? Ini merupakan singkatan daripada Smoking, Alcohol, Drug, and Free Movement, di mana tujuannya adalah untuk menyelamatkan remaja dari kebiasaan merokok, minum alkohol, dan juga obat-obatan terlarang. Menolong mereka untuk berhenti daripada kebiasaan buruk itu dan mendorong mereka untuk hidup yang lebih sehat. Untuk itu, Set Free Movement Indonesia mengadakan sertifikasi Set Free Movement dan ini merupakan juga bagian salah satu, di mana, adik-adik dapat menyelesaikan tuntunan master guide-nya. Yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah yang pertama statistik dan nubuatan Alkitabiah, ya mengenai, merokok tersebut, lalu fakta-fakta mengenai rokok, lalu bagaimana sih hubungannya rokok ini dapat merusak jantung kita, dan selanjutnya bagaimana cara kita dapat menghentikan kebiasaan merokok ini. Dan yang terakhir adalah faktor iman, hubungannya dengan, orang-orang yang merokok. Yang pertama, statistik dan nubuatan Alkitab. Menurut, dunia ini karena sudah sangat tingginya rokok, maka dibuatlah tanggal 31 Mei setiap tahunnya dirayakan oleh WHO, yaitu Hari Tanpa Tembakau. Jadi diharapkan kita juga bisa join acara ini, di setiap tahunnya kita bisa adakan di setiap gereja kita, untuk mengadakan kegiatan-kegiatan mengenai pemberhentian hari rokok, ya. Banyak sekali kegiatan-kegiatannya, dan kita bisa join juga melalui Set Free Movement ini. Nah, kita tahu bahwa penyebab kematian terbesar di dunia ini ditempati peringkat pertama, yaitu penyakit jantung. Dan kita tahu bahwa penyakit jantung ini nanti kita akan bahas faktor terbesarnya adalah karena penyebab daripada kebiasaan merokok ini sendiri, ya. Ini kita lihat tahun 2000 dan dibandingkan dengan tahun 2019 dia meningkat tajam dan semakin tinggi, bahwa penyebab nomor satunya adalah karena serangan jantung ini sendiri, karena penyebab penyakit jantung. Nah, untuk itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini terbitkan bahwa ternyata banyak sekali racun-racun yang ada di dalam satu puntung rokok. Nah, kalau kita bisa lihat yang ada di sebelah slide ini, bahwa dikatakan dalam kandungan rokok itu ada dinamakan pembersih lantai ada di dalamnya, ada juga yang bola-bola pewangi pengharum kamar mandi itu ada di dalamnya. Lalu ada juga parfum, ada juga racun untuk tikus, ada aseton untuk pembersih kuda dan lain sebagainya. Jadi ada banyak sekali zat-zat karsinogen yang akan membunuh kita yang ada di dalam satu puntung rokok. Dan ini juga sesuai dengan nubuatan Alkitabiah. Di dalam Hosea 4 ayat 6 firman Tuhan berkata, "Umat-umatku binasa karena tidak mengenal akan aku." Jadi, kalau kita tidak mempelajari, kita tidak mau tahu dengan perintah Tuhan itu, maka kita akan binasa pelan-pelan. Rokok ini juga menjadi, tadi dikatakan bahwa adalah penyebab terbesar penyakit jantung. Nomor satunya karena merokok ini. Jadi kalau kita tidak mau tahu, kita akan binasa. Selanjutnya kita akan bahas fakta-fakta mengenai rokok. Ternyata satu batang rokok itu akan memperpendek umur kita sebanyak 5 sampai 7 menit. Bayangkan itu untuk satu batang rokok. Bagaimana dengan satu bungkus rokok? Satu bungkus rokok akan memperpendek umur kita 140 menit per harinya. Kalau kita kalkulasikan per tahunnya itu berarti 51.100 menit. Dan kalau kita kalkulasikan per tahunnya, maka umur kita akan pendek sebanyak 35,9 hari, atau kita bulatkan 36 hari per tahunnya akan berkurang kalau kita merokok satu bungkus. Bagaimana dengan 2 bungkus? Berarti kita kalikan 2, ada 2 bulan di setiap tahunnya umur kita berkurang.
kita kalikan per bungkusnya lagi. Bagaimana dengan satu box dan selanjutnya? Jadi kita harus hati-hati ya. Kita bisa share ini juga kepada teman-teman kita yang mungkin masih merokok. Fakta lainnya adalah bahwa tembakau ini menyebabkan hampir 3 juta kematian dari penyakit kardiovaskular setiap tahunnya. Jadi kita tahu tadi penyebab kematian pertama di dunia adalah karena penyakit jantung. Dan 3 juta daripada pengguna tembakau ini menyebabkan kematian daripada penyakit kardiovaskular. Jadi alasan utama, faktor utamanya adalah tembakau. Menurut WHO dalam Global Youth Tobacco Survey dikatakan bahwa Indonesia adalah negara dengan jumlah perokok remaja tertinggi di dunia. Wow, 20% dari total seluruh pelajar SMP di Indonesia yang berusia 13 sampai 15 tahun sudah pernah merokok. Umur-umur segini adalah umur-umur adik-adik pathfinder ya. Jadi ternyata remaja itu suka untuk mencoba. Nah, dan remaja di Indonesia adalah remaja tertinggi di dunia pengguna rokok. Dan juga jumlah kematian akibat konsumsi tembakau itu 240.618 orang per tahunnya. Dan jumlah perokok pasif di Indonesia mencapai 96 juta jiwa. Nanti kita akan bahas ya, ada first smoker, second hand smoker, dan third smoker ya. Apa perbedaan-perbedaannya yang sama-sama juga berdampak negatif? Menurut, riset kesehatan dasar Riskesdas dikatakan bahwa jumlah anak yang merokok di Indonesia itu tiap tahunnya terus meningkat, terus bertambah. Jadi kita harus hati-hati karena remaja ini adalah sasaran empuk setan. Ini merupakan alasan-alasan mengapa remaja itu mereka sangat tinggi rasa ingin tahunya untuk merokok. Yang pertama karena ternyata mereka itu suka mencoba. Mereka mau tahu gimana sih rasanya karena menurut iklan itu ada rasa mentol, cappuccino, teh hitam dan lain-lain. Lalu ditawarkan dengan harga murah sehingga mereka mau mencoba. Yang kedua, karena setia kawan, temennya bilang, "Ah, kamu kalau nggak merokok berarti kamu nggak temenan sama kita." Jadi dia takut ditinggal sama teman-temannya, akhirnya dia mulai coba. Lalu social smoker ya, kalau kumpul-kumpul merokok malu kita, "Aduh teman-teman merokok masa gua enggak?" Akhirnya dia coba. Lalu ada lain juga persepsi bahwa ini menghilangkan rasa stres. Ya kita tahu bahwa memang, mmm, rokok ini ada kandungan nikotinnya ya, jadi membuat kita rasanya pengen terus craving, pengen more. Lalu dibilang juga mengusir rasa sepi, jenuh, dan galau. Akhirnya aktivitas kita fokusnya di rokok itu. Dan yang terakhir ini yang paling sering menyebabkan anak-anak remaja karena dia ingin tampil maco, gaul, dan dianggap dewasa. Umur-umur segini mereka ingin mencari jati diri. Jadi mulai mencoba-coba merokok dan masalahnya adalah jadinya ketagihan sampai dewasa. Ratusan juta pengguna tembakau tidak menyadari bahwa tembakau itu menyebabkan penyakit jantung. Awalnya tadi masih coba-coba, awal-awal masih muda. Setelah kebiasaan, dia nggak tahu bagaimana susahnya kerjanya jantung. Kita akan bahas ya hubungannya nanti. Bagaimana bisa rokok ini dapat merusak jantung kita? Ternyata benar bahwa rokok dapat merusak jantung. Kalau kita lihat, ini merupakan gambaran jantung kita ya. Kita tahu bahwa jantung itu berfungsi untuk mensuplai darah dan oksigen ke seluruh tubuh. Dia akan pompa. Nah, di sebelah atas jantung itu ada pembuluh darah jantung yaitu arteri koroner. Dimana kalau kita buka, itu bentuk pembuluh darah normal kita ya, dia elastis. Dinding arterinya mudah untuk memompa darah. Sedangkan yang di sebelahnya adalah merupakan pembuluh darah jantung yang tersumbat plak. Karena apa? Nikotin itu dapat menyebabkan pembuluh darah jantung kita itu nggak elastis lagi. Sehingga ketika ada peningkatan daripada jumlah kadar lipid kita, menyebabkan plak di situ, itu akan membuat salurannya jadinya menyempit. Kalau saluran menyempit seperti, selang ya, ketika ada sempitan, sesuatu, kotoran, dia akan membuat tekanan itu semakin tinggi. Nah, itulah yang menyebabkan akhirnya
tekanan darah tinggi yang semakin tinggi, dan kalau terbiasa, itu bisa menyebabkan kalau dia tersumbatnya di otak menyebabkan stroke, tersumbatnya di jantung menyebabkan serangan jantung, dan lain-lain. Ini dia, ada hubungan tar dan bahan kimia itu tadi dalam proses perusakan pembuluh darah. Dia buat kaku, peningkatan lipid yang jahat, kolesterol, sehingga mudah lengket di situ dan mengentalkan darah. Jadi bukan hanya kolesterol yang mengental, tapi bisa juga plak-plak daripada pembuluh darah juga bisa menyumbat. Lalu nikotin, dia juga bisa meningkatkan detak jantung kita dan meningkatkan tekanan darah. Nah, seperti tadi ya, kalau sudah seperti itu, dia selalu tinggi-tinggi, maka volume darah jantung kita ini akan capek ya dia untuk memompanya, sehingga lama-kelamaan bisa gagal jantung. Jadi banyak sekali masalah-masalah jantung yang disebabkan karena rokok. Selain jantung, itu juga bermasalah daripada paru-paru kita ya, yang seharusnya dia oksigen, dia ganti menjadi karbon monoksida yang jahat bagi paru-paru kita. Sehingga susahlah paru-paru ini untuk bantu memompa darah tadi ke jantung, sehingga semua masalah ini mengakibatkan penyakit kardiovaskular atau penyakit pembuluh darah dan jantung kita. Selain daripada bahaya rokok ini untuk diri sendiri, first hand smoker namanya ya, untuk paru-paru, jantung, masalah, dia juga masalah untuk orang di sekitar kita dan masalah juga untuk lingkungan kita. Ini dia. Kerugian yang pertama adalah diri kita, kerugian yang kedua adalah orang yang di sekitar kita. Ketika kita merokok pada ruangan tertutup, kasihan sekali ya orang yang rentan seperti bayi ataupun orang-orang yang sudah dewasa atau lansia. Selain itu, third hand smoking juga. Residu nikotin dan bahan kimia itu akan meninggalkan asap rokok. Dan itu yang menyebabkan polusi juga semakin tinggi di Jakarta Raya kita ini. Dan menyebabkan puntung-puntungnya itu juga masalah untuk lingkungan kita. Lalu ada yang bilang, "Ah, kalau gitu kita tinggalkan aja udah rokok-rokok konvensional. Kita mulai dengan rokok," katanya ya, elektronik. Bahwa ternyata rokok elektronik ini juga picu kanker. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, beberapa penelitian menunjukkan bahwa rokok elektronik ini yang mengandung nikotin, zat kimia lainnya, dan bersifat toksik, dan juga dia sama halnya untuk memicu karsinogenik atau memicu kanker. Kita mau bahas apa sih emangnya yang ada di dalam vape ini? Vape itu di dalamnya ada kandungan liquid dan ada vape-nya itu, vaporizer-nya. Kandungan liquid itu ternyata mengandung nikotin, mengandung glikol, itu untuk vaporasinya dan juga ada, propylene glycol juga. Nah, ini potensi yang bahaya juga ya, jadi uapnya itu yang akan kita hirup. Lalu bagaimana dengan vape atau vaporizer-nya? Dia juga terdapat di sana akan menghasilkan uap air katanya. Dan alih-alih asap, dia itu seperti juga, rokok konvensional, sama halnya ya, dia akan membuat pembakaran. Dan bahayanya apa? Setelah ini dicampur, dia akan merusak paru-paru. Kedua, dia akan menyebabkan asma pada anak dan remaja. Yang ketiga dia juga akan merusak jantung sama halnya. Dan yang terakhir memicu kanker dan merusak DNA. Jadi sebenarnya sama halnya, sama-sama merusak tubuh kita. Lalu pertanyaannya kalau gitu rokok udah bahaya, vape juga bahaya. Sekarang bagaimana cara kita menghentikan kebiasaan ini? Yang pertama, libatkan orang-orang di sekitar kita. Ajak keluarga, orang terdekat, mungkin pacar kita. Ingatkan kalau aku mulai ada rasa craving untuk sesuatu, ingatkan aku. Supaya aku punya pendirian yang kokoh. Yang kedua, hindari teman-teman yang merokok. Untuk saat ini, pada saat kita mau sembuh, jangan mau ikut-ikut dengan teman-teman yang kita tahu dalam lingkungan itu mereka merokok. Sehingga kita jadinya social smoker ya. Lalu yang ketiga, gunakan aplikasi untuk memantau diri kita dari rokok. Jadi ada namanya Stop App untuk, Stop Smoking App ya. Banyak sekali aplikasi-aplikasi di Play Store yang bisa kita download. Di sini dia akan kasih tahu, udah berapa lama sih kita ini smoke free, lalu health improvement apa yang kita gapai,
setelah selama ini kita berhenti. Di sini dicontohkan ya, setelah 3 bulan dia berhenti merokok, eee, oralnya semakin membaik, gusinya semakin membaik 100%, imunitas dan juga paru-parunya 65% membaik, dan juga 25% turun resiko untuk sakit jantungnya. Jadi kita diingatkan, lalu buat target, kita mau capai berapa lama sih ini berhenti merokok ini? Pelan-pelan targetnya. Lalu yang paling utama adalah pandanglah pada Yesus. Karena kesembuhan, kesehatan, keselamatan itu hanya melalui bantuan Allah Bapa kita. Nggak bisa ada kemampuan manusia di dalamnya. Tapi dengan pertolongan Tuhan, kita pasti dimampukan. Ini merupakan contoh-contoh hal yang akan terjadi pada tubuh kita ketika kita berhenti merokok. 20 menit kita berhenti, detak jantung mulai normal. 12 jam berhenti, kadar CO-nya menurun dan stabil. 1 hari, resiko jantung menurun. 9 bulan batuk mereda. 1 tahun, resiko serangan jantung setengah sudah menghilang dan fungsi pembuluh darah meningkat baik. 5 tahun, stroke resikonya menurun. 10 tahun, resiko kanker paru-paru hilang 50%. Dan 15 tahun, resiko jantung juga sama-sama menghilang. Dan ini sama dengan orang yang tidak merokok. Jadi kalau kita berhenti merokok selama 15 tahun, baru itu sama seperti orang dengan yang tidak merokok. Jadi susah sekali ya untuk healing-nya itu sampai 15 tahun. Jadi hati-hati jangan mau kita memulainya. Dan yang terakhir, kita mau cari tahu apa sih hubungannya faktor iman ini dengan konsumsi-konsumsi zat adiktif ini. Menurut penelitian di US, dikatakan bahwa keterlibatan keagamaan ini berhubungan dengan resiko rendahnya penggunaan daripada tembakau. Jadi mari kita ajak anak-anak muda kita ikut Set Free Movement Certification, ikut ibadah-ibadah, sehingga ini akan menurunkan keikintahuan mereka, penggunaan mereka untuk zat tembakau dan zat adiktif lainnya. Ini juga sama dengan halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh National Study on Youth and Religion. Dikatakan remaja yang tidak pernah ke gereja itu hampir 3 kali mungkin untuk merokok. Jadi kita dorong mereka untuk ikut acara ibadah kegiatan gereja kita hari Sabat, PA, dan lain sebagainya. Dengan teratur ibadah, maka akan turun juga resiko mereka untuk mau mencoba hal-hal rokok. Menurut penelitian di Amerika juga, jumlah pemuda yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan ibadah dan keagamaan akan berhubungan dengan rendahnya tingkat perilaku negatif untuk hal-hal penggunaan zat adiktif tersebut. Jadi sudah jelas ya, firman Tuhan berkata dalam Ulangan 7 ayat 9, haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya. Kalau kita kasih kepada Allah kita tahu dia Allah yang setia, kita turut berpegang pada perintahnya. Tuhan mau kita sehat, kita terbebas daripada zat-zat adiktif, dari rokok, alkohol, dan bahkan obat-obatan yang terlarang. Kalau kita mau menjaga kesehatan jantung kita, kesehatan hati kita, mari berhenti merokok mulai hari ini juga. Jangan kita bilang, aku mau mulai setengah dulu hari ini. Dari 2 bungkus mau jadi 1 bungkus, dari 1 bungkus jadi setengah. Jangan. Mari kita tekadkan dengan bantuan dan pertolongan Tuhan, kita berhenti hari ini secara 100%. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau jantung kita sehat, dia yang akan mensuplai darah ke seluruh tubuh, ke otak kita, maka dari situ terpancar kehidupan kita. Jadi kita harus jaga dengan hati-hati kesehatan kita. Biarlah kita semua dapat berhenti dari merokok, sehingga hati kita, hati orang yang kita kasihi, jantung kita, jantung orang yang kita kasihi, semuanya bisa sama-sama sehat. Sekian pembahasan yang saya bawakan, kiranya ini dapat membantu kita, menolong kita untuk mulai hari ini bertekad dengan pertolongan Tuhan untuk berhenti merokok. Tuhan Yesus memberkati.